melawan pedang Kaisar Iblis. Pedang Kaisar Iblis telah mengambil alih tubuh Ning Lianhou. Akibat dari semua itu, rencana yang telah Xiao Tian susun sebelumnya menjadi berantakan. Berkat terbukanya segel roh bela diri yang pernah Wukong pasang, Xiao Tian dapat menaikkan kultivasinya secara drastis. Saat ini kultivasinya berada di atas pendekar alam awan dan terus naik secara bertahap. Meski begitu, kemenangan belum berpihak kepadanya. Semua karena pedang Kaisar Iblis juga memiliki kekuatan yang terus meningkat akibat hancurnya formasi arai. Wosh! Pedang hitam bergerigi yang sempat dipegang sisi lain Xiao Tian, terjatuh dari atas langit dan menancap tepat di samping kiri Ning Lianhou. Sedangkan pedang yang sempat dia gunakan sebelumnya berada tepat di sebelah kanannya. Dengan menghentakkan kaki kanannya, pedang itu pun terpental ke atas hingga bisa diraih tangan kanannya. Tepat di saat tangan kanannya kembali memegang pedang iblis bergerigi, Xiao Tian langsung menebaskan pedang tersebut ke arah tubuh Ning Lianhou. Namun sebelum serangan itu mengenai tubuh yang dikendalikannya, pedang Kaisar Iblis berinisiatif untuk menjaga jarak dari Xiao Tian sambil menunggu efek arai penekan kekuatan menghilang dari tubuhnya. Meski arainya telah hancur, aku tak boleh gegabah. Karena walau bagaimanapun saat ini kultivasinya jauh lebih tinggi dariku, pikir pedang Kaisar Iblis sambil melangkah mundur. Saat merasa sudah cukup memberi jarak dengan Xiao Tian, pedang Kaisar Iblis pun berhenti bergerak. Namun Xiao Tian berhasil mengejarnya dengan sekejap mata berkat teknik teleportasi. Dengan dua pedang iblis bergerigi yang telah berada di genggamannya, dia pun berkata, "Ingin lari dariku? Jangan harap," ucap Xiao Tian yang muncul seketika di hadapan Ning Lianhou sambil melesat maju menebas lehernya. Sial, aku lupa kalau dia bisa menggunakan teknik teleportasi. Seharusnya aku tak berhenti bergerak, pikir Ning Lianhou dengan mata yang terbelalak. Serat. Xiao Tian berhasil menebas leher Ning Lianhou hingga kepalanya terjatuh ke daratan. Bruk. Dalam posisi masih terbang di atas langit, Xiao Tian pun bernapas lega. Kufet. Akhirnya selesai juga. Ketika tingkat kewaspadaannya menurun, tiba-tiba saja pedang Kaisar Iblis menembus punggungnya. Klebebe. Serat. Setelah berhasil melukai lawannya, pedang Kaisar Iblis mencabut kembali dirinya dari tubuh Xiao Tian. Apa yang? Ucap Xiao Tian dengan pandangan yang mulai buram. Xiao Tian menoleh ke belakang, dan dia melihat tubuh Ning Lianhou yang sudah tak berkepala masih terbang di atas langit sambil memegang relik pedang Kaisar Iblis. Tak lama setelah itu, kepala yang telah jatuh ke tanah, melesat cepat ke atas langit dan menyatu kembali dengan tubuh Ning Lianhou tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali. Sejak awal tubuh ini sudah mati, menebas atau menghancurkannya tak akan berpengaruh sedikit pun terhadapku. Kesadaran serta tubuhku yang sesungguhnya terikat di dalam pedang ini. Sedangkan pedang ini tak bisa dihancurkan oleh manusia biasa seperti dirimu. Jangankan manusia sepertimu, bahkan para dewa pun tak bisa menggores pedang ini sama sekali. Satu-satunya yang bisa menggores hingga menghancurkan pedang ini hanyalah dewa obat belaka. Jelas pedang Kaisar Iblis.
Dewa obat? Tanya Xiao Tian. Ya, hanya dia satu-satunya makhluk yang bisa. Kau tahu kenapa? Karena dialah yang menciptakan relik sialan ini untuk menyegel diriku. Karena dia, aku tak bisa memperoleh kebebasanku lagi. Jika tak ada tubuh yang mau memegangku, mungkin aku tak akan pernah bisa seperti sekarang ini. Ucap pedang Kaisar Iblis sambil menatap ke relik pedang yang telah menyegel dirinya. Setelah mendengar jawaban pedang Kaisar Iblis, Xiao Tian pun tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Apakah kau sudah gila? Tanya pedang Kaisar Iblis dengan tampang heran. Tak lama setelah itu wajah Xiao Tian seketika berubah menjadi Taiwu. Sedangkan kedua pedang iblis di tangannya seketika lenyap menjadi debu. Siapa kau? Tanya udang Kaisar Iblis. Kuserahkan sisanya padamu, Pangeran. Ucap Taiwu yang perlahan kehilangan kesadaran diri. Dengan siapa dia berbicara? Jangan-jangan. Pikir pedang Kaisar Iblis dengan mata terbelalak. Aura pedang tingkat ungu. Teknik pedang iblis surgawi. Tebasan aurora. Serat. Xiao Tian menebas seluruh bagian tubuh keras Ning Lianho hingga menjadi kecil-kecil dengan menggunakan teknik berpedang yang telah dia kembangkan sebelumnya. Tebasannya sangatlah kuat hingga sanggup menghancurkan jirah Ning Lianho yang merupakan pusaka tingkat tinggi. Di saat pedang Kaisar Iblis berusaha menyatukan kembali bagian tubuh yang telah tercincang itu, Xiao Tian memasukkan dua pedang hitam bergeriginya ke dalam cincin ruang agar bisa leluasa mengaktifkan serangan penghabisan. Setelah tangannya tak menggenggam apapun, dia pun langsung menembakkan bola api biru dari telapak tangannya. Bola api itu meledak begitu dahsyat di saat sudah menyentuh salah satu potongan tubuh Ning Lianho. Saking dahsyatnya ledakan tersebut, tubuh Ning Lianho hangus tanpa sisa hingga pedang Kaisar Iblis tak bisa menyatukannya kembali. Teknik pengendali elemen. Ledakan api biru. Wosh. Duar. Tidak. Teriak pedang hitam dengan nada tinggi. Wosh wosh. Klep. Pedang Kaisar Iblis menancap ke daratan. Syukurlah semuanya berjalan sesuai rencana. Ucap Taiwu tepat sebelum dia kehilangan kesadarannya. Uses. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, Taiwu pun terjatuh ke daratan. Melihat tubuh Taiwu melesat terjun bebas menuju daratan, Xiao Tian pun melesat turun untuk menangkapnya. Wosh! Tap! Xiao Tian sampai di daratan sambil menggendong tubuh Taiwu yang telah terluka. Aku baru meninggalkanmu seharian penuh, dan lihatlah apa yang terjadi. Apa kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Ucap Dewa Petir yang muncul seketika tepat di hadapan Xiao Tian. Xiao Tian terdiam tanpa kata sambil melihat Taiwu yang terus mengeluarkan darah. Membuka segel roh bela dirimu sama saja dengan mencari mati. Gara-gara dirimu alam semesta ini akan menjadi semakin kacau. Perbuatanmu kali ini telah membuat para dewa-dewi berusaha turun ke alam semesta ini. Kematian akan sering menghantuimu mulai sekarang. Apakah kau tahu artinya itu? Bentak Dewa Petir dengan tampang kesal. Aku tahu kalian marah akan hal ini. Aku tahu kalau aku telah melakukan kesalahan besar. Tapi jika aku tak melakukan ini, mungkin aku serta semua orang-orangku tak akan bisa hidup hingga saat ini.
Aku bukanlah orang bodoh yang mau bermain dengan nyawa. Musuhku adalah relik pedang Kaisar Iblis yang pernah melukaimu saat dalam kondisi primanya. Sedangkan aku adalah manusia biasa. Jika aku tak menggunakan roh bela diriku untuk melawan, apakah aku bisa selamat sekarang? Tanya Xiao Tian dengan tampang serius. Pedang Kaisar Iblis, ucap Dewa Petir dengan mata terbelalak. Kemunculan roh ular Yin Dan yang telah membutakan penglihatan para dewa-dewi, hingga aku dan para dewa-dewi lain tak bisa melihat apa dan siapa yang membuat Xiao Tian senekat ini dari alam para dewa, pikir Dewa Petir dengan tampang terkejut. Lupakan tentang hal itu. Bisakah kau sembuhkan Taiwu saat ini? Dia telah berkorban begitu banyak hanya untuk memberikanku waktu agar terbiasa dengan roh bela diriku. Tanpa dia, rencana kadanganku tadi mungkin tak akan pernah berhasil. Apakah luka di perutnya diciptakan oleh tusukan relik pedang Kaisar Iblis? Tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Iya. Apakah kau bisa menyelamatkannya? Tanya Xiao Tian dengan tampang khawatir. Aku bisa menutup lukanya, tapi tak bisa mengembalikan dia seperti semula. Apakah kau ingat tentang apa yang Sun Long katakan soal pedang itu? Tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Aku sangat ingat, ucap Xiao Tian sambil menundukkan kepala. Pedang itu bisa mempengaruhi hati dan DNA seseorang. Taiwu tertusuk begitu dalam. Dia bisa menjadi iblis jika tak segera ditangani. Dian Zeng dan Dian Peng putraku menjadi setengah iblis karena memiliki darah seorang dewa. Tapi Taiwu bernasib seperti Lian Ting. Hatinya mungkin akan berubah hingga jatuh ke dalam kegelapan seperti wanita itu. Apakah kau akan tetap menyelamatkannya? Tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Apa kau bercanda? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku ingin kau menyelamatkannya. Bagaimanapun juga dia adalah teman sekaligus sahabat masa kecilku. Meski dia menjadi seorang iblis sekalipun, aku yakin kalau dia tak akan jatuh dalam kegelapan. Jawab Xiao Tian dengan tampang serius. Jika hal buruk tersebut terjadi hingga membuatnya tenggelam dalam kegelapan, apa yang akan kau lakukan? Tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Jika dia terjatuh dalam kegelapan, maka aku akan menjadi cahaya yang akan menerangi jalannya. Tak peduli sesulit apapun nantinya, aku pasti akan tetap melakukannya. Ucap Xiao Tian tanpa rasa ragu sedikit pun. Kau beruntung karena saat ini aku diizinkan mendarat dengan tubuh yang lengkap. Menyembuhkan luka orang yang sekarat adalah hal mudah saat ini. Wahai sang penguasa alam semesta, berikanlah sebagian kekuatanmu padaku. Sembuhkanlah luka manusia yang ada di hadapanku. Cureheal. Ucap Dewa Petir sambil mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah Taiwu. Agak jauh dari tempat Xiao Tian mendarat. Kenapa bisa ada seorang dewa di sini? Aku harus cepat melarikan diri. Pikir pedang Kaisar Iblis sambil mencoba melarikan diri dengan menggunakan kekuatan jiwa yang tersisa. Namun tepat di saat dia baru mau bergerak, Wukong tiba-tiba mendarat tepat di hadapannya. Dan tanpa basa-basi dia langsung memegang pedang tersebut sambil berkata, "Jadi ini pedang nakal yang sudah lancang melukai teman serta murid kesayanganku?" Tanya Wukong dengan tampang kesal.
Sial. Kenapa Dewa Kera bisa ada di sini? Kekuatan jiwaku tidaklah cukup untuk menguasai kesadarannya, pikir pedang Kaisar Iblis dengan tubuh yang gemetaran. Episode sebelumnya. Chapter 370. Di luar rencana. Episode berikutnya. Chapter 372. Menyembuhkan luka semua orang. Agak jauh di belakang punggung Xiao Tian, Wukong memanggil Dewa Petir sambil memegang relik pedang Kaisar Iblis dengan santainya. Hei Dewa Petir, apakah pedang ini yang sempat menusukmu dulu? Tanya Wukong sambil menunjukkan relik pedang Kaisar Iblis. Dewa Petir pun mulai menoleh ke sumber suara. Di saat melihat Wukong sedang memegang pedang Kaisar Iblis, dia pun langsung terkejut bukan main. Dewa Kera, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan pedangnya. Perang itu bisa mengendalikan kesadaran seseorang. Teriak Dewa Petir sambil menunjuk ke arah Wukong. Melihat Dewa Petir panik dibuatnya, Wukong malah memainkan pedang tersebut dengan melemparkannya ke tangan kanan lalu ke kiri. Tenang saja. Iblis rendahan ini tak akan mampu mengacaukan kesadaranku, ucap Wukong sambil tersenyum. Setelah mendengar penjelasan Wukong, Xiao Tian pun membalikkan badannya dan berkata, "Jika kau bisa menaklukkan pedang itu, bisakah kau bantu aku menghilangkan DNA Kaisar Iblis dalam relik tersebut dari tubuh Taiwu?" Ketika mendengar pertanyaan Xiao Tian, seketika Dewa Petir memasang tampang yang begitu serius. Semua karena dia juga ingin mengetahui jawaban Wukong akan pertanyaan itu. Penangkal dari efek goresan atau tebasan relik pedang ini hanya diketahui oleh iblis di dalam relik ini. Saat ini dia kehilangan kesadaran karena telah berani mencoba beradu kekuatan denganku. Aku akan menanyakannya secara langsung saat dia sudah sadar nanti. Tenanglah, semua penyakit pasti ada obatnya. Untuk saat ini kau fokus saja terhadap latihan serta keamanan keluargamu. Saat ini kau telah menjadi sorotan para dewa. Jadi berlatihlah lebih keras daripada sebelumnya, ucap Wukong sambil berjalan mendekat. Setelah mendengar penjelasan Wukong, Dewa Petir menundukkan kepalanya dengan tampang kecewa. Dalam hati dia pun berkata, bahkan Dewa Kera pun tak tahu cara menangani darah iblis dari penghuni relik generasi ya. Semoga saja Dewa Kera bisa mendapat jawaban yang kuinginkan. Melihat Xiao Tian terdiam setelah mendengar jawabannya, Wukong pun berteleportasi ke hadapannya dan berkata, "Apa kau sudah mengerti?" Wukong menepuk pundak Xiao Tian ketika muncul tiba-tiba tepat di samping kanannya. "Aku mengerti," ucap Xiao Tian sambil menundukkan kepalanya. Setelah mendengar jawaban Xiao Tian, Wukong pun berjalan maju menjauhi Xiao Tian dan berkata, "Sebelum menjelaskan situasi saat ini, pertama-tama kita sembuhkan dulu semua orang yang telah terluka." Mendengar ucapan Wukong, Dewa Petir pun menawarkan bantuan dengan berkata, "Apakah kau perlu bantuanku, Dewa Kera?" Dan Wukong pun menjawab dengan berkata, "Tidak perlu. Untuk kali ini biar aku saja yang beraksi." "Baiklah, Dewa Kera," ucap Dewa Petir sambil memberi hormat. Setelah melangkah agak jauh dari Xiao Tian, Wukong menghentikan langkahnya lalu berkata,
Teknik penyejuk jiwa, Soul Recovery. Seketika tubuh Wukong mengeluarkan gelombang kekuatan ki berwarna emas yang menyebar hingga ke seluruh bagian sekte. Di saat gelombang tersebut telah menyebar, semua orang seketika merasakan kenyamanan yang luar biasa. Luka parah yang diterima akibat tekanan kekuatan Ning Lianho pun sembuh dalam sekejap mata. Bersamaan dengan sembuhnya luka-luka tersebut, para korban yang pingsan perlahan-lahan sadarkan diri dalam waktu bersamaan. Taiwu yang sempat mendapatkan perawatan pertama dari Dewa Petir pun ikut tersadar karena terkena efek teknik milik Wukong itu. "Bisakah kau turunkan aku sekarang, Pangeran?" tanya Taiwu yang baru sadar di gendongan Xiao Tian. Melihat Taiwu tersadar, Xiao Tian langsung menjatuhkannya karena baru sadar bahwa sejak tadi dia menggendong Taiwu seperti menggendong seorang wanita. "Bruk. Aduh," ucap Taiwu sambil memegang pantatnya. "Ah, maaf Taiwu. Aku tak bermaksud," ucap Xiao Tian sambil mencoba membantu Taiwu berdiri. Ketika Taiwu bangkit dari tempatnya terjatuh, Xiao Zhaoye serta seluruh orang-orang dari kerajaan petir keluar dari tempat persembunyian mereka. Diikuti oleh Kaibo dan teman-teman Xiao Tian yang juga ikut membantu proses pengaktifan arai penekan kekuatan. Para siluman yang tersadar segera bangkit dari tempat mereka terbaring. Setelah berada di posisi yang tepat berada agak jauh di hadapan Dewa Kera, semua orang membungkuk sambil memberi hormat dan berkata, "Terima kasih karena telah sudi menyembuhkan luka kami, Dewa Kera. Sepertinya segel ingatan yang kuciptakan benar-benar telah menghilang ya," ucap Wukong sambil menghela napas. "Kami sangat bersyukur karena Dewa Kera sudi untuk membantu. Tapi tolong jangan hapus ingatan kami lagi. Kami berjanji akan melakukan apapun perintahmu. Asalkan jangan renggut ingatan kami lagi," ucap Xiao Zhaoye sambil memberi hormat. "Tolong jangan renggut ingatan kami, Dewa Kera," ucap semua orang sambil memberi hormat. "Tenang saja. Aku tak akan merenggut ingatan kalian. Ingatan itu sangatlah penting untuk menjaga diri kalian di masa depan nanti. Bagaimanapun juga, kalian mungkin akan sering berurusan dengan para dewa nantinya," ucap Dewa Kera sambil menatap semua orang. Itu benar. Xiao Tian adalah orang yang paling dicari oleh para dewa saat ini. Kalian harus berlatih keras untuk membantunya agar bisa berdiri tegak di antara para dewa kelak, ucap Dewa Petir sambil melangkah tepat di samping Wukong. "Terima kasih atas saran senior. Ngomong-ngomong, siapa nama Anda?" tanya Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahinya. "Maaf, bisakah kau ulangi pertanyaannya?" tanya Dewa Petir sambil tersenyum. "Aku bertanya, siapakah nama senior sebenarnya?" tanya Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahi. "Jangan bercanda denganku. Ingat kau telah kembalikan. Kenapa kau tak mengingatku? Aku itu Dewa Petir loh. Dewa yang selama ini selalu di sisi Xiao Tian," ucap Dewa Petir dengan tampang kesal. "Apakah kalian benar-benar tak mengingatnya?" tanya Wukong sambil mengerutkan dahi. Mendengar pertanyaan Wukong, semua orang langsung menggelengkan kepala mereka. Dewa Petir mencoba membaca pikiran semua orang. Dan ternyata dalam pikiran mereka murni tentang mempertanyakan identitasnya. Bah,
Bagaimana bisa begini? Pikir Dewa Petir dengan tampang frustasi. Hei Xiao Tian, bisakah kau jelaskan siapa aku bagimu selama ini? Tanya Dewa Petir melalui telepati. Memangnya kau siapa? Jawab Xiao Tian melalui telepati. Lebih baik aku pulang, ucap Dewa Petir sambil menyiapkan teknik teleportasi. Ahahaha. Dewa Kera tertawa terbahak-bahak melihat Dewa Petir terlihat begitu kesal. Di saat Dewa Petir hampir menghilang karena efek teknik teleportasi, Dewa Kera mengacaukan tekniknya dengan menepuk punggung Dewa Petir sambil berkata, "Hei, jangan pergi dulu dong. Menjaga Xiao Tian kan tugas utamamu sejak awal. Untuk apa aku melindungi orang yang bahkan tak mengingatku sama sekali?" ucap Dewa Petir dengan tampang frustasi. "Ayolah, aku hanya mengerjaimu. Mereka tak melupakanmu dengan sengaja kok. Aku hanya memainkan ingatan mereka saat mengeluarkan gelombang emas tadi," ucap Wukong dengan senyum di wajahnya. "Jadi ini ulahmu ya? Hai. Kau ini benar-benar usil sejak dulu ya, Dewa Kera," ucap Dewa Petir sambil menghela napas. Iya, maaf. Akan ku kembalikan ingatan mereka sekarang juga," ucap Wukong sambil menjentikkan jarinya. Episode sebelumnya. Chapter 371. Melawan Pedang Kaisar Iblis. Episode berikutnya. Chapter 373. Melanjutkan siasat. Chapter 373. Melanjutkan siasat. Open Port. Xiao Tian membuka portal ruang hampa dan membiarkan para roh iblis keluar dari dalamnya. Tap tap tap. Sun Long dan para roh iblis yang telah menguasai tubuh anggota Sekte Singa Perak mendarat tepat di hadapan Xiao Tian. "Hormat kami yang mulia." Sun Long dan para roh iblis memberi hormat. "Ngomong-ngomong, apa yang kau ingin lakukan dengan tubuh para pengawal Ning Lian Ho ini?" tanya Dian Zeng sambil mengangkat 2 orang puluh pengawal kerajaan Ning dengan menggunakan kekuatan jiwanya. "Biarkan para roh iblis mengambil alih tubuh-tubuh itu," ucap Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. "Kan sudah kami beritahu," ucap iblis buaya sambil memasang tampang datar. "Sudah mulai berani denganku ya?" ucap Dian Zeng sambil tersenyum. "Ah, ampun guru," ucap para roh iblis buaya sambil memberi hormat. Ketika semua orang disibukkan dengan urusan mereka masing-masing, Xiao Tian mengambil perhatian dengan berkata, Seketika semua orang kembali memfokuskan pandangan mereka kepada Xiao Tian. "Berdirilah. Kalian tak perlu membungkuk. Terutama kau ayah," ucap Xiao Tian sambil menepuk dahinya. "Ada dewa di samping kanan dan kirimu. Bagaimana mungkin aku berani berdiri dengan tegak?" ucap Xiao Zhaoye sambil menghela napas. Melihat mantan raja mereka tak ingin berhenti berlutut, Xiao Hong dan para prajurit dari kerajaan petir pun mengikutinya. "Hai, terserah kalian saja deh," ucap Xiao Tian sambil menghela napas. "Ning Lian Ho saat ini telah berhasil kita kalahkan. Rencana kita berikutnya adalah menuju ke kediamannya untuk merebut api suci. Orang yang akan ikut denganku ke sana adalah Tai Nam Chun, Huang Li dan para roh iblis," ucap Xiao Tian dengan tampang serius. Ketika semua orang sedang memperhatikan Xiao Tian dengan serius,
Jingmi memberanikan diri untuk mendekati Xiao Tian dan berkata, "Bagaimana dengan kami?" tanya Jingmi sambil menarik pakaian Xiao Tian. "Jingmi diam saja di sini sama Kaibo ya," ucap Xiao Tian sambil mengelus kepala Jingmi. "Tapi, Jingmi mau ikut," ucap Jingmi dengan tampang sedih. "Hai, baiklah kamu boleh ikut. Tapi nanti jangan berisik ya," ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Ucap Jingmi dengan tampang gembira. Setelah melihat Jingmi mendapat perannya, para prajurit yang ingin membantu pun tak ingin kalah. Mereka ikut menanyakan tentang tugas apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Tentunya Taiwu dan yang lainnya pun ikut tertarik dengan topik tersebut. Setelah berbicara begitu lama, akhirnya Xiao Tian mendapatkan kesimpulan di mana Taiwu dan ketiga jenderal utama akan pergi menuju kerajaan petir untuk membangunkan naga biru yang tertidur. Tai Namchun, Roh Iblis, Huang Li, dan Jingmi pergi bersamanya untuk menyusup ke kediaman Ning Lianhou. Sedangkan para siluman dan Sun Long diperintahkan menuju ke daratan vampir untuk mencari tahu lokasi siluman rubah putih. Sementara itu, sisanya pergi ke Sekte Badai Berduri bersama Wukong untuk menghindari musuh yang tak diinginkan. Kediaman Ning Lianhou. Salam yang mulia. Para siluman rubah merah yang menyamar menjadi pasukan bayangan Jenderal Chen Li memberi hormat kepada Xiao Tian. "Bagaimana keadaannya sekarang?" bisik Xiao Tian dengan tampang serius. "Tianzong berada di penjara bawah tanah untuk mengawasi Meng Yi. Sedangkan para pilar kerajaan sedang menjaga tempat di mana api suci berada," jawab salah satu siluman rubah sambil memberi hormat. "Para pilar? Mereka berlima?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Tidak, hanya bertiga," jawab siluman rubah merah sambil menggelengkan kepalanya. "Kerja bagus. Kembali ke posisi kalian," bisik Xiao Tian sambil tersenyum. "Baik yang mulia." Para siluman rubah menghilang dari pandangan Xiao Tian. "Apa yang mereka katakan?" tanya Jingmi. "Semua sesuai seperti yang aku perkirakan." "Jingmi mengerti maksud ayah kan?" ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Angguk Jingmi. "Kalau begitu, berpencar," ucap Xiao Tian melalui telepati. Wosh! Gudang senjata kerajaan Ning. Cantiknya. Apa dia seorang peri? Para penjaga terpesona oleh kecantikan Jingmi. Ketika semua orang masih terfokus kepada kecantikan Jingmi, Huang Li menyelinap ke belakang punggung mereka, lalu memukul tengkuk mereka hingga pingsan. Setelah para penjaga pingsan tak sadarkan diri, Huang Li mengendalikan pikiran mereka dengan memanfaatkan relik miliknya. "Jaga tempat ini, dan jangan biarkan orang lain masuk," ucap Huang Li sambil menatap para penjaga yang telah dalam kendalinya. "Baik Nona," ucap para penjaga sambil memberi hormat. "Ayo kita masuk." Huang Li mengajak Jingmi memasuki gudang senjata. Angguk Jingmi sambil melangkah girang. Penjara bawah tanah kerajaan Ning. Tai Namchun menghabisi seluruh penjaga, lalu membebaskan para tahanan kerajaan untuk mengalihkan perhatian raja. Serat, krak, krak, kreat. Kilatan cahaya apa itu? Kenapa pintunya terbuka? Gumam para tahanan sambil melangkah keluar dari jeruji besi. Wosh!
Apakah kau yang bernama Tai Namchun? Tanya Tianzong sambil memasang tampang serius. Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Tai Namchun sambil memasang kuda-kuda. Namaku Tianzong. Aku berada di pihakmu. Meng Yi ada di lantai kedua penjara bawah tanah. Pergilah ke sana dan bawa dia keluar dari sini. Aku akan membantumu melepaskan para musuh kerajaan, ucap Tianzong sambil menepuk pundak Tai Namchun. Baiklah. Tai Namchun pergi dengan menggunakan langkah kilatnya. Lantai kedua gedung harta kediaman Ning Lianho. Duar. Jeder. Suara ledakan terdengar dari segala penjuru. Terdengar begitu banyak ledakan di luar sana. Apakah kau tak ingin pergi mengeceknya? Tanya Ning Jize sambil menancapkan pedangnya. Kenapa tidak kau saja yang mengecek? Tanya Ning Zetao sambil memanggul kampaknya. Bisakah kalian berhenti berdebat? Tanya Ning Senli sambil memasang tampang kesal. Kalau begitu kau saja yang pergi, ucap Ning Zetao dan Ning Jishe secara bersamaan. Hai, merepotkan, ucap Ning Senli sambil membawa cambuknya. Ning Senli pergi meninggalkan ruang harta dan langsung pergi menuju sumber keributan. Tempat yang dia tuju saat itu adalah penjara bawah tanah. Masih tersisa 2 pilar lagi. Apa rencanamu sekarang? Tanya Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Terobos langsung, jawab Xiao Tian dengan penuh percaya diri. Ho, kau ingin melawan mereka seorang diri? Tanya Dewa Petir sambil memasang tampang tak percaya. Tentu saja tidak, ucap Xiao Tian sambil mencabut satu helai rambutnya. Ho, aku mengerti sekarang. Apa kau yakin tak membutuhkan bantuanku? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Ya, aku sangat yakin, jawab Xiao Tian dengan tegas. Episode sebelumnya, chapter 372, menyembuhkan luka semua orang. Episode berikutnya, chapter 374. 1 lawan 1. 4. 1 lawan 1. Sejak segel roh bela diriku terbuka, kultivasiku saat ini adalah seorang pendekar alam langit lapisan kedua. Seingatku kultivasinya selalu berada di atasku. Aku penasaran, seberapa kuat dia sekarang? Pikir Xiao Tian sambil menatap ke arah tubuh tiruannya. Tubuh tiruan ini terasa sangat berbeda. Apakah kultivasimu meningkat lagi? Tanya sisi lain Xiao Tian yang tak tahu apa-apa karena telah tertidur lama sejak dikalahkan oleh Ning Lianho. Apa kau tak menyukai tubuh barumu? Tanya Xiao Tian sambil melirik ke arah sisi lainnya. Apa kau bercanda? Tubuh ini sekuat tubuh para pasukan langit. Ini benar-benar luar biasa, ucap sisi lain Xiao Tian dengan penuh semangat. Kalau begitu, ayo kita pergi, ucap Xiao Tian sambil berjalan mendahului sisi lainnya. Ning Zetao adalah mangsaku. Kau urus saja yang satunya, tegas sisi lain Xiao Tian dengan tangan yang terkepal kencang. Setuju, ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan pedang hitam bergeriginya. Bawa pedang ini. Xiao Tian melemparkan 2 pedang bergeriginya ke tangan sisi gelapnya. Kalau kau memberikanku keduanya, senjata apa yang akan kau gunakan? Tanya sisi gelap Xiao Tian. Tenanglah, aku masih bisa menciptakan berbagai macam senjata dengan bantuan relik peraku,
ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan dua buah pedang perak bergerigi dari telapak tangannya. Di sebelah kiri benar-benar murni terbuat dari relik perak, sedangkan di sebelah kanannya terbuat dari relik es. Lantai bawah tanah gedung harta kediaman Ning Lianhou. Tap tap tap. Sepertinya kita telah kedatangan tamu tak diundang, ucap Ning Zetao sambil bangkit dari tempat duduknya. Sebenarnya apa yang dilakukan Ning Senli saat ini? Bagaimana bisa dua anak ayam ini menerobos masuk dengan begitu mudahnya? Ucap Ning Jize sambil mencabut keluar pedangnya. Hati-hatilah dengan senjata mereka. Senjata-senjata itu bukanlah senjata biasa, ucap sisi lain Xiao Tian melalui telepati. Aku mengerti, sambung Xiao Tian melalui telepati. Entah kenapa wajah mereka terlihat tak asing di mataku. Apakah kau mengenal mereka? Tanya Ning Zetao sambil melirik Nyeng Jize. Wah wah wah. Aku tak tahu kalau kau punya saudara kembar. Tak hanya itu, aku juga baru tahu bahwa ternyata kau terikat dengan 3 relik tingkat menengah. Benar-benar menarik, ucap Ning Jize sambil memanggul pedangnya. Dia bisa mendeteksi jumlah relikku hanya dalam sekali lihat. Jangan bilang kalau dia juga seorang pengguna relik, pikir Xiao Tian dengan mata terbelalak. Terikat dengan relik bangsa iblis adalah sebuah dosa, dan masa depan bagi pendosa adalah kematian. Ning Jize melesat cepat ke hadapan Xiao Tian, lalu langsung berusaha menebas lehernya. Demi menghindari serangan kejutan Ning Jize, Xiao Tian mengaktifkan teknik teleportasi jarak dekat. Wosh! Hampir saja, ucap Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Jaga lehermu baik-baik, Tuan Pembunuh Immortal, ucap Ning Jize sambil berusaha menebas punggung leher Xiao Tian. Wosh! Xiao Tian kembali menghilang dari pandangan Ning Jize. Apa yang salah denganmu? Kenapa terus menghindar? Tanya Ning Jize yang muncul seketika tepat di tempat Xiao Tian berteleportasi. Kenapa dia bisa ada tepat di belakangku? Pikir Xiao Tian dengan mata terbelalak. Karena aku bisa membaca pikiranmu, ucap Ning Jize sambil berusaha menebas leher Xiao Tian. Lucu sekali, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik pengeras tubuh. Krak, teknik pengeras tubuh ya. Sepertinya aku harus meningkatkan ketajaman pedangku, ucap Ning Jize sambil melangkah mundur. Dari caranya bicara tadi, sudah jelas kalau dia tak bisa membaca pikiranku. Lalu bagaimana bisa dia muncul tepat di mana aku akan berteleportasi? Pikir Xiao Tian sambil mencoba memahami situasi. Bisakah kita mulai pertarungan kita juga, Patua? Ucap sisi lain Xiao Tian sambil memasang kuda-kuda. Setelah mendengar ejekan sisi lain Xiao Tian, Ning Zetao mengingat jelas siapa musuhnya saat itu. Pantas saja aku merasa kenal denganmu. Ternyata kau adalah si pencuri budak yang waktu itu. Kupikir kau seorang pecundang karena lari dari pertarungan. Tadinya aku berniat untuk mencarimu jika tugasku di sini selesai. Karena kau muncul sendiri di hadapanku, maka sudah sepantasnya aku menghormati keberanianmu ini, ucap Ning Zetao sambil memutar-mutar kampaknya. Matilah di tanganku, pencuri kecil, bentak Ning Zetao sambil mengayunkan kampak besarnya. Dalam mimpimu,
Ucap sisi lain Xiao Tian sambil melesat maju mendekati Ning Zetao. Episode sebelumnya. Chapter 373. Melanjutkan siasat. Episode berikutnya. Chapter 375. Menang dengan mudah. Menang dengan mudah. Hefax. Ning Zetao menyerang sisi lain Xiao Tian dari segala arah. Wosh. Terang. Terang. Sisi lain Xiao Tian menahan semua serangan dengan pedang hitam bergerigi secara bergantian. Meski semua serangan tak mengenai tubuhnya secara langsung, Ning Zetao tetap bisa meninggalkan luka gores di tubuh lawannya itu. Dari mana datangnya semua luka ini? Kenapa kedua tanganku mengalami luka gores? Pikir sisi lain Xiao Tian sambil melangkah mundur. Kenapa kau berinisiatif menjaga jarak sekarang? Apakah kau takut dengan skill relik buatan milikku? Tanya Ning Zetao sambil memanggul kapaknya. Takut? Hahaha. Lucu sekali. Aura gelap menyelimuti tubuh sisi lain Xiao Tian. Sadar bahwa lawannya tidak selemah sebelumnya, Ning Zetao pun berkata, "Bisakah kita lanjutkan pertarungannya di luar?" "Kau duluan." Sisi lain Xiao Tian mempersilahkan Ning Zetao lewat. Wosh. Ning Zetao melanjutkan pertarungannya di luar gedung harta karena takut menghancurkan seluruh gedung. Sementara itu, Xiao Tian masih beradu pedang dengan Ning Jize di dalam gedung harta. Sepertinya saudara seperjuanganmu memilih untuk bertarung di luar. Haruskah kita mengikuti mereka? Tanya Xiao Tian sambil tersenyum. Itu tidak perlu. Karena aku akan menghabisimu sekarang. Ucap Ning Jize sambil mengelus pedangnya. Gerakannya sangat cepat dan tebasannya sangatlah kuat. Jika bukan karena tubuh perak dan teknik tempurung nagaku, aku mungkin sudah habis sejak tadi. Pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Kuakui tubuhmu sangatlah keras. Relik pedang buatan milikku bahkan tak meninggalkan luka gores sedikit pun pada tubuhmu. Aku sangat terkesan. Tapi jangan senang dulu. Karena ketajaman pedangku tidak hanya sebatas ini. Ning Jize menggores salah satu telapak tangannya dengan pedang sendiri. Tak lama setelah itu, pedang merah berubah menghitam, dan aura merah tiba-tiba saja menyelimuti tubuhnya. Tak lama setelah itu tepat di belakang punggungnya muncul seekor roh naga yang tidak lain adalah roh bela dirinya. Roh bela diri dapat mempercepat proses penyerapan ki. Alasan dia mengeluarkannya pasti karena tekniknya saat ini sangat amat memerlukan cukup banyak kekuatan ki. Apa mungkin dia ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya? Pikir Xiao Tian sambil menyiapkan kuda-kuda. Bersiaplah untuk pergi ke neraka, Tuan Pemburu Immortal. Ning Jize melesat maju untuk menebas leher Xiao Tian dengan kecepatan penuh. Anehnya Xiao Tian hanya terdiam di posisinya sambil tersenyum. Dan saat pedang tersebut menyentuh leher Xiao Tian, hal paling tak terpikirkan oleh Ning Jize pun terjadi. Krak, woshesh, klep. Pedang Ning Jize terpotong menjadi dua. Ning Jize kebingungan. Apa hanya itu kemampuanmu? Ucap Xiao Tian dengan mata beriris mata ular. Duak. Xiao Tian menendang Ning Jize sampai menghantam belasan pilar ruangan. Tep tep tep. Bagaimana mungkin pedangku bisa hancur? Seharusnya pedang itu bisa menebas apapun.
Aku telah meningkatkan ketajamannya hingga ke tingkat maksimal. Seharusnya tak ada satupun benda yang tak bisa kupotong. Bagaimana bisa kulit tipisnya itu bisa menjadi setajam ini? Tunggu dulu. Apakah makhluk aneh di atas kepalanya itu adalah roh bela dirinya? Roh bela diriku berada pada tingkat 10. Itu sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Sejak kapan di dunia ini ada roh bela diri semengerikan itu? Pikir Ning Jize dengan tampang terkejut. Ning Jize terdiam kaku setelah melihat seberapa tinggi tingkatan roh bela diri Xiao Tian. Tap tap tap. Xiao Tian berjalan sambil menyeret 2 buah pedangnya. 12. Tidak, itu lebih tinggi dari itu. Pikir Ning Jize dengan tubuh gemetar ketakutan. Biar ku bantu kau untuk mengidentifikasinya. Sebenarnya roh bela dirinya berada di tingkat 15. Ucap Dewa Petir yang muncul seketika di samping kanan Ning Jize. Ya Dewa, siapa orang ini sebenarnya? Kekuatannya sangat jauh di atas guru. Ning Jize semakin terlihat begitu ketakutan. Tap tap tap. Sepertinya aku telah salah memilih lawan. Ning Jize telah pasrah akan kematiannya. Serat. Xiao Tian telah memenggal kepala Ning Jize. Memanfaatkan roh bela diri untuk melawan balik sekaligus membuatnya putus asa. Tidak buruk, tapi cukup beresiko. Dewa Petir memasang tampang kesal. Iya, aku mengerti. Aku tak akan mengulanginya lagi kecuali jika benar-benar terdesak. Jawab Xiao Tian sambil menghela napas. Di luar gedung harta, pertempuran antara Ning Zetao dengan sisi lain Xiao Tian sangatlah sengit. Keduanya benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka hingga membuat seluruh tanah dan bangunan di wilayah kerajaan berguncang. Menarik. Kau benar-benar bisa menghiburku. Ucap Ning Zetao sambil memegang kampak berukuran raksasa. Penjara bawah tanah. Seluruh tahanan yang berusaha kabur terluka parah di tangan Ning Senli. Begitupun para siluman rubah yang telah terbongkar penyamarannya. Yang masih bertahan melawan Ning Senli saat itu adalah Tian Zong dan Tai Nam Chun. Mainnya keroyokan ya. Jika berani lawanlah aku satu persatu. Jawab Ning Senli sambil memegang cambuk berujung 2 kepala naga. Sayangnya kami tak sebodoh itu. Ucap Tai Nam Chun sambil membuat ratusan cloning. Pertahanannya memang sangat absolut. Tapi kita harus bisa menembusnya agar bisa bertahan hidup. Ucap Tian Zong melalui telepati. Entah apa yang dia lakukan sehingga teknik teleportasi tak bisa diaktifkan. Yang jelas kami tak bisa kabur jika tak melawan. Pikir Tai Nam Chun dengan keringat bercucuran. Gedung senjata kerajaan. Wah wah wah. Lihat siapa yang kita dapat di sini. Raja Ning Lianji berpapasan dengan Jingmi dan Huang Li di dalam ruang persenjataan. Meski hanya berasal dari keluarga cabang, kau tetaplah seorang raja. Biarkan kami yang mengurus mereka. Ucap Ning Ruye dan Ning Rue sambil melangkah melewati raja. Terserah kalian saja. Ucap Ning Lianji sambil memasang tampang kesal. Sepertinya kita berada dalam masalah besar. Ucap Huang Li sambil mencoba mengaktifkan teknik teleportasi. Segala jenis sihir perpindahan ruang tak berguna di tempat ini. Menyerahlah. Ucap Ning Rue sambil meregangkan tangannya. Senjata yang dia saat itu ialah sarung tangan mekanik yang terbuat dari besi.
Di atas bagian punggung sarung tangan ninja yang dilengkapi 3 mata pisau menyerupai cakar harimau. Bersyukurlah pada dewa, karena kalian bisa mati di tangan para pilar seperti kami. Sambung Ningruye sambil mengeluarkan 8 buah jarum di antara sela-sela jarinya. Episode sebelumnya. Chapter 374. Satu lawan satu. Episode berikutnya. Chapter 376. Melawan atau kabur.